Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi radhi sahri wa yassir amri wahlul 'uqdatal bilisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Tafsir, Magister Agama, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri beserta Panitia Pelaksana Lomba Pidato atau Dakwah Penanggulangan COVID-19 secara virtual. Yang saya hormati Bapak Kepala Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jawa Kabupaten Magelang, Bapak Dr. Andes Haji Jumari beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kabupaten Magelang, MCCC Kabupaten Magelang, Bapak Nurse Margono Magister Keperawatan beserta jajarannya. Dan tak lupa kepada seluruh rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat seperjuangan, relawan penanggulangan bencana COVID-19 yang telah berjuang dengan harta dan juga jiwanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, taufik, serta inayahnya kita dapat sampai di sini sampai saat ini dalam kegiatan lomba pidato atau dakwah penanggulangan COVID-19 secara virtual tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada manusia utama, manusia terpilih, kekasihnya Rabbi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu amalia, zaman terang benderang seperti sekarang ini, dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, Coronavirus Disease 2019 atau kerap kita kenal dengan sebutan COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disingkat dengan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan corona jenis baru yang belum dapat diidentifikasikan hingga saat ini, sehingga dalam upaya penyembuhan korban penyakit corona belum maksimal hingga saat ini. Setidaknya ada 2 jenis virus corona yang bisa menyebabkan gejala berat, yaitu yang pertama Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala-gejala dari COVID-19 sendiri adalah gejala pernafasan seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, nyeri otot, dan penyakit penyerta lainnya. Dan juga masa inkubasi dari coronavirus sendiri rata-rata adalah 5-6 hari dan paling lama adalah 14 hari. Bapak dan Ibu perlu ketahui, di Jawa Tengah sendiri sudah lebih dari 77.000 masyarakat yang terpapar virus corona dan lebih dari 3.300 diantaranya meninggal dunia. Tentu hal tersebut menjadi bukti bahwa coronavirus itu bukan hanya sebuah konspirasi, bukan hanya sebuah embel-embel. Ini adalah virus nyata, virus yang sangat mengancam negeri kita dan sudah berada di sekitar kita semua. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan COVID ini. Berbagai strategi telah dilakukan, seperti di antaranya adalah komunikasi, perencanaan, dan monitoring. Selanjutnya ada juga pemberdayaan masyarakat
ada surveillance dan tim respons cepat, ada manajemen klinis dan manajemen kasus, pengendalian infeksi, serta pemberdayaan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi semua itu tidak akan terwujud apabila dari kita sendiri masih belum menegakkan protokol kesehatan yang disarankan oleh WHO. Apa itu? Cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Allah SWT berfirman dalam surat As-Saff ayat 10 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulillah fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apakah kamu ingin mengetahui suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu bertakwalah kepada Allah dan juga Rasul, serta berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan juga jiwamu. Itu lebih baik kamu ketahui daripada tidak kamu ketahui. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, berdasarkan ayat di atas, tentu menjadi relawan dengan berjuang dengan harta dan juga tenaga, kita akan terhindar dari azab yang pedih. Kita akan menjadi salah satu pahlawan bangsa, penyambung asa negeri ini untuk masa depan negeri kita tercinta. Muhammadiyah sendiri melalui gerakan MCCC Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah melakukan berbagai macam kegiatan dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Khususnya di Kabupaten Magelang, MCCC telah melakukan berbagai kegiatan seperti diantaranya koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, BPBD, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi dalam masyarakat. Hal tersebut dalam upaya kita melakukan edukasi kepada masyarakat dengan satu tujuan, penanggulangan COVID-19. Selain itu juga kita melakukan edukasi baik secara online maupun offline. Kita melakukan edukasi melalui pamflet, poster, banner, spanduk, melalui radio FM, melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Juga kita melakukan promosi kesehatan dengan berbagai platform lainnya. Selain itu kita juga mengadakan workshop dan seminar untuk penanggulangan COVID-19 ini. Secara offline kita juga melakukan edukasi langsung kepada masyarakat, edukasi kepada jamaah Muhammadiyah, kepada angkatan muda Muhammadiyah, serta kepada warga sekolah dan kepada desa-desa tertinggal. Di samping melakukan edukasi, kita juga melakukan ketahanan pangan untuk korban terdampak COVID-19 ini sendiri. Bekerjasama dengan Lazismu, kita telah mengumpulkan dana sekitar 400 juta rupiah untuk penanggulangan COVID-19 ini, dan sebagian telah disalurkan kepada korban terdampak COVID-19 ini. Selain kita membagikan sembako, membagikan dana anggaran kepada masyarakat, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan ekonomi kepada masyarakat dengan melakukan seminar, workshop, dan sebagainya untuk mendorong usaha UMKM masyarakat agar maju meskipun di tengah kondisi pandemi ini. Selain hal tersebut, kita juga melakukan berbagai upaya pencegahan penularan virus corona, diantaranya penyemprotan disinfektan dan pembagian alat kesehatan. Seperti kita telah melakukan penyemprotan di sekitar 44 masjid di seluruh Kabupaten Magelang, 38 sekolah dari SD, SMP, dan SMA, 1 perguruan tinggi, dan lebih dari 10 amal usaha Muhammadiyah. Selain itu kita melakukan edukasi memakai masker, edukasi menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita juga membagikan hand sanitizer dan juga sabun. Di samping hal-hal tersebut, kita juga memanfaatkan media publikasi kita untuk mendorong penanggulangan COVID ini dengan cara promosi kesehatan.
mendorong data informasi kita agar tidak menimbulkan hoak atau salah informasi, mendorong layanan psikososial kita dan pendampingan terhadap rumah sakit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain hal-hal di atas, kita juga melakukan pendampingan untuk pengungsian korban Merapi. Kita melakukan pendampingan di Deangan, di mana di sana ada pengungsi-pengungsi kaum rentan. Sekitar 119 orang kaum rentan ada di sana. Hal ini cukup menarik karena kita diserang oleh dua bencana sekaligus. Yang pertama, coronavirus, dan yang kedua adalah bencana letusan Merapi. Tentu, sebagai relawan, kita harus bekerja ekstra untuk menanggulangi hal tersebut. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta kita patuhi etika bersalaman, jangan bersentuhan tangan tapi bersinggungan lengan. Kita patuhi etika batuk dan bersin, jangan memakai telapak tangan tapi memakai lengan tangan. Di samping hal tersebut, Bapak dan Ibu perlu cermati, relawan Muhammadiyah bukan hanya bergerak dalam bidang edukasi ataupun pendampingan saja. Kita juga bergerak dalam upaya pencegahan dan penekanan coronavirus ini. Sehingga dengan hal tersebut saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan yang menonton video ini, marilah bersama kita menjadi relawan penanggulangan COVID-19, baik itu melalui harta dan jiwanya. Karena apa? Karena menjadi relawan banyak sekali manfaatnya. Selain yang tadi disebutkan bahwa kita akan terhindar dari azab yang pedih, kita juga akan menambah relasi dan pertemanan kita. Karena kita menjadi relawan, kita akan bertemu dengan orang-orang baru, dengan keahlian-keahlian baru, sehingga kita dapat belajar dan mendapatkan keahlian serta keterampilan baru. Selain itu, kita juga dapat membahagiakan korban-korban terdampak virus itu dengan menjadi relawan. Meskipun sedikit kita bertindak, tapi besar sekali manfaatnya bagi masyarakat. Selain hal tersebut, kita juga dapat melatih keterampilan, melatih skill kita, public speaking kita, serta menambah pengalaman kita dalam bermasyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Tentu saja itu bukan hadis yang sembarangan. Karena itu, marilah bersama-sama kita membantu saudara-saudara kita, membantu teman-teman kita, membantu rakyat negeri kita dengan cara penanggulangan COVID-19 ini. Kita tegakkan bersama, kita lindungi keluarga kita lindungi masyarakat kita, dan juga kita lindungi negeri ini. Karena virus corona ini tidak mungkin hanya diatur oleh pemerintah, tidak mungkin hanya diatur oleh Polri ataupun TNI. Virus corona ini membutuhkan kita semua untuk upaya penanggulangannya. Tidak hanya satu orang, tidak hanya 2 orang ataupun 100 orang, tapi seluruh bangsa Indonesia harus bersatu untuk upaya penanggulangan COVID ini, sehingga kita bisa maju bersama, bergerak bersama untuk tercapainya Indonesia Jaya nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta saudara-saudara semua, coronavirus ini menyerang imun kita, sehingga cara mencegahnya yang utama adalah berolahraga dan memakan makanan yang sehat. Dengan meningkatkan imun kita, insya Allah corona ini kita bisa terlindung dari penyebaran virus corona ini. Selain itu, kita juga harus mematuhi protokol-protokol kesehatan lainnya seperti 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selain itu juga apabila kita berpergian, sebaiknya ketika kita pulang kita mandi, kita tidak berinteraksi dengan orang banyak. Selain itu, kita juga harus melindungi diri dengan segala barang yang kita dapatkan dari luar, harus disterilisasi, baik itu menggunakan hand sanitizer ataupun alat kebersihan lainnya. Kesimpulannya yaitu, rekan-rekan semua, dengan ini saya mengajak kepada semua untuk menjadi relawan penanggulangan COVID-19. Bersama Muhammadiyah kita berjuang bersama mencegah penularan COVID ini, membantu negeri ini demi masa depan bangsa, penolong bangsa, penyambung asa bangsa, dan pahlawan tanpa tanda jasa.
Selain hal tersebut, kita akan terbebas dari azab yang pedih dan juga kita akan mendapat pahala yang insya Allah jadi amal jariah kita nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya, lebihnya dari Allah dan kurangnya dari saya sendiri. Billahi fisabilil haq fastabihil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, Indonesia bisa.